Jangankan ancaman penjara, Joko Widodo, ya, ancaman nyawa pun saya hadapi, ya, karena saya pegang keilmiahan. Anda tidak bisa berbohong tentang teknologi evolution yang catatannya terdokumentasi dengan baik. Bahwa kasus ini mungkin nanti akan diminimalisir atau dijadikan remeh-temeh. Belum tentu yang dia laporkan itu terkait ijazah palsu. Belum tentu. Dia hanya melaporkan pencemaran nama baik saja. Buat teman-teman yang tadi sudah memberikan dukungan dan deklarasi, kawal persoalan ini sebaik-baiknya. Sayang, kasihan Pak Jokowi. Karena begini, yang mereka lawan itu bukan Rismond atau Roy Suryo. Bukan. Kali ini mereka akan melawan teknologi. Sekarang setelah 2 tahun baru Jokowi laporkan. Ini juga konyol. Karena yang bertanya pada waktu itu adalah warga negara terhadap kepala negara. Kan itu tempus deliktinya begitu. Seandainya ada disebut delik di situ. Ya, tonton semua, gue ngeliat berita ya, Jokowi absen di sidang mediasi gugatan ijazah. Kuasa hukum bilang begini, kalau dalam mediasi sekali 2 kali Pak Jokowi tidak hadir, maka dia tidak memiliki iktikat baik. Yang kedua, apa yang menjadi keinginan, keheranan masyarakat belum terjawab karena harus dibuktikan oleh yang bersangkutan. Yang ketiga, siapapun yang pernah kuliah entah selesai atau tidak, apalagi kalau memiliki ijazah, dia akan bangga. Kata Taufik saat ditemui wartawan di PN Solo, dilansir Detik Jateng Rabu 30 April 2025. Ini pas bertepatan dengan Pak Jokowi lapor ke Bariskim Polda Metro Jaya ya mengenai tuduhan ijazah palsu. Presiden ke-7 Republik Indonesia Pak Joko Widodo mendatangi Polda Metro Jaya. Bukan untuk menjalani pemeriksaan, tapi untuk melaporkan pihak-pihak yang menuding ijazahnya palsu. Nah, publik kan bertanya-tanya mengapa di hari yang sama beliau justru absen dari sidang mediasi di PN Solo, yang secara hukum mewajibkan kehadiran dari prinsipal ya. Dalam perkara perdata sesuai Perma nomor 1 tahun 2016, prinsipal kan wajib hadir langsung dalam mediasi. Ini kan bukan soal prosedur, tapi ini kan soal itikat baik ya. Jadi Pak Jokowi memilih hadir di Polda, jadi bukan di pengadilan. Kalau menurut saya kan bukankah akan lebih bijak dan lebih terhormat jika beliau itu hadir dan menunjukkan ijazahnya langsung di depan hakim mediator dan rakyat. Sebagai tokoh bangsa dan mantan kepala negara, Pak Jokowi kan bisa memberi contoh yang baik dalam menjunjung tinggi proses hukum. Jadi jangan malah menjawab gugatan itu dengan serangan pidana. Kalau ijazah itu sah, kenapa terus menghindari pembuktian? Kenapa tak sekaligus bawa dokumen aslinya saja dan buktikan di hadapan publik bahwa tudingan itu salah. Rakyat kan tidak butuh manuver, tapi rakyat kan butuh transparansi. Dan di titik ini keteladanan bukan cuma soal bicara, tapi soal hadir, menjawab, dan berani jujur. Nah teman-teman semua, jadi masalah ini masih melebar kemana-mana ya. Belum selesai. Apakah ini ujung dari masalah besar ini? Karena kan Pak Jokowi sendiri sudah melaporkan, yang itu artinya nanti akan ada pengadilan dan di situ Pak Jokowi akan memperlihatkan ijazahnya. Tapi ada juga loh yang dikhawatirkan oleh Bung Roy Suryo. Nanti kita akan lihat. Ini tweetan dari CNN Indonesia. Jokowi tunjukkan ijazah SD sampai UGM di Polda Metro, tapi tidak saat sidang. Yang komentar makin curiga, palsu katanya. Apa ijazah asli Pak Jokowi disita oleh kepolisian untuk dijadikan barang bukti di pengadilan? Kalau benar, bagus malahan. Satu-satunya mantan presiden yang hidupnya tidak akan tenang sampai mati. Masa iya sih? Saya bangga kuliah di PTN ternama. Saya bangga kalau orang minta unjuk ijazah asli dan foto wisuda, kalau perlu saya upload di medsos. Ya memang harusnya sih bangga ya, apalagi sekelas UGM loh. Kemarin katanya mau nunjukin ijazah di pengadilan, sekarang berubah lagi. Jokowi hanya mau menunjukkan ijazah pada Polri, tidak pada saat sidang. Kok nawar, kok ngatur, ada model gini ya. Tapi kita tunggu guys, mudah-mudahan ya bener ya Pak Jokowi akan menunjukkan nanti di sidang ya. Jadi kan biar jelas gitu, biar masalah ini selesai gitu loh. Nah teman-teman semua, setelah dilapornya Bung Roy Suryo CS ya, Bang Rismond justru tak gentar sama sekali. Oke teman-teman semua, coba kita dengar statement dari Bung Roy Suryo. Jadi apakah ini sebuah kemajuan untuk perjuangan kita atau kemunduran bahwa Pak Jokowi itu mau datang ke
Polda Metro Jaya, Pak. Iya, kalau menurut saya gini, satu hal yang bagus ya. Artinya pertama kalinya dalam sejarah dia, ya gitu. Setelah berulang kali ada kasus dipidanakan, ya dilaporkan waktu itu di Solo, di Jakarta. Akhirnya dia mau datang ke kepolisian, ya Polda. Pengadilan waktu itu nggak mau datang. Ya. Ya. Nah, cuman yang kedua perlu diwaspadai ya untuk teman-teman semuanya, ya bahwa kasus ini mungkin nanti akan diminimalisir atau dijadikan remeh-temeh. Belum tentu yang dia laporkan itu terkait ijazah palsu. Belum tentu. Oke. Dia hanya melaporkan pencemaran nama baik saja. Emang nama dia baik? Nah, makanya Ya atau kan, pembaikan nama cemar. Membaikan nama cemar. Ya, gitu. Ya, Jadi ya. dia mungkin akan mengambil 1-2 kata atau kalimat dari saya, dari Dr. Rismon, dari Dr. Tifa Ya. yang kira-kira itu bisa dibuktikan kalau itu masuk dalam unsur pencemar. Terus dia nyari saksi-saksi abal-abal, ya ahli-ahli abal-abal yang kemudian Atau relawan. ini masuk ini kata-kata ini masuk ini. Nah, itu. Jadi saya Kalau begitu nggak ada ijazahnya dong. makanya saya tidak terlalu yakin atau bahkan tidak yakin dia akan membawa alat bukti ijazah. Makanya buat teman-teman yang tadi sudah memberikan dukungan dan deklarasi, kawal persoalan ini sebaik-baiknya. Negara ini sudah lama, 10 tahun dipimpin oleh Joko Widodo itu sudah kita jadi generasi pengecut, generasi yang penjilat. Maka saatnya sekarang kita menjadi generasi sesuai yang diharapkan oleh para pahlawan kita, ya kan? Jangankan ancaman penjara, Joko Widodo, ya. Ancaman nyawa pun saya hadapi, gitu. Ya, karena saya pegang ya keilmiahan. Anda boleh berbohong terhadap di Indonesia ini, ya, orang-orang yang mendukung Anda, tetapi Anda tidak bisa berbohong tentang teknologi evolution yang catatannya terdokumentasi dengan baik. Oleh karena itu sebenarnya ini gampang untuk disudahi oleh Pak Prabowo Subianto. Terjunkan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, karena itu otoritasnya di atas dari UGM. Ya. Siapa bilang UGM nggak salah? Nggak pernah salah. Itu terbukti tadi malam. Memalsukan dokumen loh. Satu nama dosen bisa 2 tanda tangan berbeda. Gitu loh. Oleh karena itu, ya dari latar belakang bahwa banyak juga perguruan tinggi yang memperjualbelikan ijazah, ya kenapa enggak UGM? Mereka bukan malaikat gitu loh. Oleh karena itu turunlah Pak Prabowo, terjunkan menteri Anda yang profesor dari ITB nanoteknologi, ya terjunkan ahli-ahli ke UGM untuk memeriksa langsung itu, ya. Dan kita siap ikut ya Bang Rismon ya? Iya gitu loh, itu loh baru fair. Turjunkan Pak Prabowo, sudahi ini apapun resiko politik yang Anda harus hadapi. Malu kita sama dunia Pak Prabowo Subianto. Kalau hanya karena ini yang sudah jelas palsu ini, anak-anak bangsa dikorbankan, kita pecah belah. Padahal jelas itu palsu. Palsu. Kami menonton beberapa waktu yang lalu program di iNews yang dipandu oleh Aiman Wicaksono. Terlihat bahwa para pendukung Pak Jokowi ini kurang pintar. Mohon maaf ya, Pak Jokowi jadi boncos ini. Malahan Pak Jokowi jadi nggak karu-karuan. Menurut saya dirugikan oleh orang-orang bodoh ini. Argumennya nggak masuk akal dan tidak to the point. Jadi mereka justru cenderung ingin menyerang ke hal-hal yang berbeda dari fokus dalam kasus ini. Sayang, kasihan Pak Jokowi. Karena begini, yang mereka lawan itu bukan Rismon atau Roy Suryo, bukan. Kali ini mereka akan melawan teknologi. Kita lihat nanti siapa yang menang. Aduh, Konoha, kayak nggak habis-habis aja dramanya tuh. Nih ya, masalah ijazah. Orang-orang negara-negara lain lagi pikirin perang dunia, lagi mikirin gimana caranya negaranya makin maju. Lah kita mikirin ijazah aja nggak habis-habis. Main lapor sana, lapor sini, tapi nggak kelar-kelar. Sebenarnya simple loh. Si bapaknya orang ini tetap nggak mau ngasih ijazahnya, padahal tinggal ngasih lihat di publik. Oh ini loh ijazahnya, saya pernah kuliah, bla 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 bla. Selesai. Nggak usah ada kehebohan kanan kiri. Kenapa bapak nggak mau kasih lihat? Padahal simple loh Pak. Tapi itu
Saya nggak lagi ngomongin siapa-siapa loh, saya lagi ngomongin bapaknya orang yang tinggal di Konoha. Baru kali ini guys, mantan presiden cuma karena ijazah yang diduga palsu, dia nggak terima, dia merasa difitnah, kayak kebanyakan drama gitu loh. Apa susahnya kalau merasa difitnah? Dia nggak ngerasa dan katanya dia diam, saya diam, kali ini saya akan lawan. Bukan masalah diam itu juga tidak menyelesaikan masalah ya guys. Enggak, kalau merasa difitnah, merasa ini, tinggal tunjukin aja, ini loh ijazah gue, ini loh ada. Kalian yang memfitnah biar diam, kalau ditunjukin kan apa susahnya, apa repotnya? Gak perlu drama sana sini, gak perlu bertele-tele, dan gak perlu melaporkan balik. Kenapa juga melaporkan balik kan? Kalau gue jadi beliau, gue pasti difitnah misalnya, dituduh. Ya, gue tunjukin apa yang gue punya, tunjukin gue apa yang gue ada, gue tunjukin yang asli. Selesai urusan. Diam yang memfitnah juga, gak banyak ngomong. Kalau emang gue punya yang asli, kalau gue nggak punya yang asli ya gue bakalan, apa sih lu minta-minta yang asli, ini kan punya gue, ngapain lu minta-minta asli kok ini, tapi gue nggak mau tunjukin, takut gue ketahuan ini palsu. Kalau gue juga gitu ya pasti, dan dilaporkan yang menuduh itu. Kalau misalnya masyarakat Indonesia dan banyak orang menuduh dia, apakah dilaporkan semua masyarakat? Aduh, kacau juga ya. Gimana guys menurut kalian? Coba komen ya. Sekarang setelah 2 tahun baru Jokowi laporkan, ini juga konyol. Karena yang bertanya pada waktu itu adalah warga negara terhadap kepala negara. Kan itu tempus deliktinya begitu. Seandainya ada disebut delik di situ. Warga negara bertanya, Bapak, ijazah Bapak itu asli apa palsu? Kan pertanyaan warga negara terhadap kepala negara, bukan pertanyaan individu pada individu yang diatur dalam hukum pidana. Itu bakal punya problem teoritis juga di dalam cara penuntutan. Jadi semua hal yang ditanyakan warga negara bisa berakhir di pengadilan kalau begitu. Walaupun yang bersangkutan bukan lagi kepala negara, kan konyolnya di situ tuh. Jadi kelihatannya mungkin juga ada aspek lain ya Pak Jokowi, karena udah lama di Solo, lalu udah bosen mungkin diatur-atur, yang datang 5-6 orang, mending bikin sensasi lagi tuh, lapor ke polisi itu soal ijazah palsu. Tapi kita melihat konsistensi dari isu ini, tetap ini adalah isu moral, bukan isu hukum tuh. Seandainya Jokowi 2 tahun lalu mengatakan, ini loh jasa saya, kalian saya prank, kira-kira begitu, maka itu jadi bahan lelucon yang enak-enak aja. Tetapi setelah 2 tahun, setelah banyak korban karena soal ini, setelah perselisihan bangsa itu, setelah isu ijazah palsu menimbulkan perselisihan tuh, saling membenci, saling mengintip kelemahan, lalu disibukkan dengan alumni segala macam. Jadi kegaduhan itu yang buat ada Jokowi. Kenapa? Karena dia menunda pertanyaan publik itu. Dan kita tahu di dalam bahasa, di dalam wisdom politik, setiap penundaan ada perencanaan kejahatan.